Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababun na'imul mu'abbad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mufaddalul musyarraful muayyan wa huwa hamidun wa mahmudun wa ahmad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Para sesepuh dalasan, para bini sepuh ingkang tuhu kinurmatan lan kinabekten, minggahipun dumateng Bapak PJ Wali Kota Jogja, dalam hal ini lenggah Bapak Asisten Pemerintahan yang saya hormati, Pak Mantri, nek ting Bantul Pak Penewu, ada Pak Kapolsek barangkali, bapak-bapak dari Polsek maupun dari Koramil yang saya hormati, Pak Lurah Gedong Kuning ya, Rejowinangun yang saya hormati, Ketua Takmir Masjid Ar-Rahim yang saya hormati, Ibu Bapak dan hadirin sekalian, jamaah taklim peresmian Masjid Ar-Rahim yang saya hormati, saya cintai dan insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang sejuk ini. Allah masih tetap mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga diantaranya pada kesempatan ini kita bisa hadir, bisa melangkahkan kaki dengan ringan menuju masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah berkualitas. Selanjutnya, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita bersalawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya manusia yang telah banyak memberikan bimbingan hidup ke jalan yang benar kepada kita semua, meskipun tidak secara langsung, akan tetapi melalui tuntunan, melalui ajaran yang beliau bawa, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat, yang berbahagia dunia akhirat. Pada saatnya Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah. Qul, katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a. Sesungguhnya syafaat pertolongan itu seluruhnya milik Allah. Tapi karena Nabi Muhammad itu merupakan satu-satunya manusia yang terdekat, yang tercinta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mendelegasikan pemberian syafaat itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu orang-orang yang diberi syafaat adalah orang-orang yang setia kepada beliau dan selalu rindu membuktikan kesetiaannya, baik dengan ucapan maupun dalam bentuk perbuatan hidup sehari-hari. Mudah-mudahan jamaah Masjid Ar-Rahim ini termasuk hitungannya orang-orang yang setia kepada beliau dan selalu mempraktekkan kesetiaannya dalam kegiatan nyata. Pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk kegiatan nyata kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu, Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sukses di dunia maupun di akhirat. Ada seorang penulis dari Amerika namanya Michael Hyatt.
Dia bukan orang Islam, dia penganut agama Kristen. Dia taat beragama, dia melakukan survei lebih dari 10 tahun. Surveinya itu kemudian dibukukan dalam sebuah buku, The 100 Ranking Influential Person of History. 100 tokoh manusia sukses dalam sejarah. Setelah buku ini diluncurkan, diprotes dari berbagai arah. Yang tidak protes orang Islam. Ternyata apa? Nabi Muhammad SAW itu oleh Michael Hart ditempatkan pada urutan pertama, pada ranking pertama. Kenapa Nabi Muhammad SAW bukan Napoleon Bonaparte, singa Eropa? Kenapa bukan Albert Einstein yang ditaruh pada urutan pertama sebagai fisikawan dunia? Kenapa bukan Yesus Kristus sebagai orang yang pengikutnya paling banyak pada saat itu? Michael Hart dengan berbagai alasan menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama. Apa kata dia? He was the only man history. Dia adalah satu-satunya manusia dalam sejarah who was supremely successful. Dia manusia yang paling sukses dengan full, dengan sempurna on both the religion and the secular levels, baik di bidang agama maupun di bidang keduniaan. Akhir-akhir ini tidak sedikit orang-orang yang menghina Nabi, yang mengejek Nabi. Ternyata mereka tidak pernah membaca buku ini. Kita semua sebagai pengikutnya yang baik, insya Allah menjadi pengikut yang setia kepadanya. Kenapa Nabi Muhammad menjadi orang sukses? Kalau seorang bupati jadi gubernur itu biasa. Kalau seorang anak presiden jadi presiden itu biasa. Anak gubernur jadi gubernur itu biasa. Anak bupati jadi bupati itu biasa. Nabi Muhammad itu yatim piatu. Lahir sudah yatim. 4 tahun sudah piatu. Tapi dia bisa melakukan perubahan yang sangat-sangat luar biasa di permukaan bumi ini. Dari mana perubahan itu dilakukan? Ternyata perubahan itu dilakukan melalui masjid. Ingat ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati. Nabi Muhammad SAW setelah 12 tahun lebih di Makkah, kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang dibangun bukan rumah pertama kali, tapi yang dibangun adalah masjid yang sekarang dikenal sebagai Masjid Nabawi. Masjid Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW berisra Mi'raj, diisrakan dan dimi'rajkan, itu juga tidak pernah disebutkan dengan minal Makkah ilal Palestin. Akan tetapi Al-Quran menegaskan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi itu senantiasa berpindah dari masjid ke masjid. Maka orang akan menjadi sukses di dalam hidupnya, insya Allah dunia akhirat. Mohon maaf ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita mengukur kesuksesan manusia itu dengan ukuran-ukuran keduniaan, kalau orang bisa menduduki jabatan strategis dikatakan sebagai orang sukses. Kalau orang bisa memiliki gelar panjang di depan maupun di belakang, dikatakan sebagai orang sukses. Kalau orang bisa mengumpulkan harta yang luar biasa banyak, dikatakan sebagai orang sukses. Kalau orang bisa melakukan sesuatu, mohon maaf ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, bisa melakukan sesuatu sehingga dia menjadi tersohor di berbagai belahan,
pelosok dunia dikatakan sebagai orang sukses. Orang yang sukses, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang senantiasa hatinya itu tertambat kepada masjid. Dari masjid ke masjid, mohon maaf ibu bapak yang saya hormati, saya pernah melakukan sebuah kegiatan refresh di Bandung. Ternyata sampai di puncak Tangkuban Perahu ada orang-orang yang kakinya kuat-kuat, dia bersepeda sampai di puncak itu. Apakah dia dikatakan sebagai orang kuat? Kalau kacamata agama tidak pernah mengatakan seperti itu. Dia ototnya seperti besi, seperti kawat, tapi dia tidak kuat melangkahkan kakinya menuju masjid. Saya katakan orang yang hebat itu, orang yang kuat itu adalah orang yang ringan kakinya menuju masjid. Maka dari itu ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, sekarang ini Masjid Ar-Rahim sudah dibangun dengan megah. Sebentar lagi akan diresmikan. Sebenarnya peresmian masjid itu ya sejak dipakai. Formalitasnya sekarang ini diresmikan sebagai masjid. Yang paling susah adalah memakmurkan masjid. Membuat masjid itu selalu jadi dan selalu bagus. Saya sebagai khotib tetap di Masjid Al-Ittihad Ketandan Raya itu, ketua takmirnya bilang, Ustadz, saya tidak tahu tiba-tiba ada orang datang sholat asar di sini. Dia memberikan sumbangan dengan tidak minta kwitansi. 80 juta. Masjid itu infaknya besar. Kalau Jumatan biasanya sampai 8 juta setiap Jumat. Ternyata memakmurkan masjid ini menjadi luar biasa penting. Membuat masjid itu bisa. Tidak ada ceritanya masjid dibangun tidak jadi. Tapi banyak masjid yang sudah besar, begitu mewah, megah, tapi sunyi. Mohon maaf ibu bapak, saya orang Bantul, Bangun Tapan. Masjid Agung Bantul itu masjid besar, mewah, megah, tapi Jumatan saja tidak pernah penuh. Saya tidak tahu itu jane masjid sing gegeden apa wong sing kesithik. Bagaimana masjid kita itu bisa menjadi masjid yang makmur, bisa menjadi sentral kegiatan masyarakat. Saya salut kepada Masjid Jogokaryan. Orang-orang yang namanya Muhammad silahkan untuk sholat subuh berjamaah di sana. Dia akan diberi hadiah. Berbeda dengan Holy Wing, siapa yang namanya Muhammad silahkan mabuk gratis. Akhirnya ditutup. Maka memakmurkan masjid ini menjadi hal yang sangat penting. Biasanya yang rajin ke masjid, mohon maaf, bapak-bapak yang sudah usianya pensiun. Di Masjid Gedong Kuning Utara Gembira Luko itu masjidnya komplek perumahan Angkatan Darat. Dulu sepi, setelah orang-orangnya pada pensiun gek rame. Kenapa setelah pensiun baru rame? Lumayan kalau setelah pensiun kemudian menjadi ramai sekali lagi itu masih lumayan. Kadang-kadang sudah ada pensiun tapi mohon maaf orang pensiun itu sebenarnya digaji oleh negara. Disuruh beribadah dengan lebih baik dan lebih sempurna. Tapi lupa kadang-kadang yang demikian itu. Wis pensiun malah mau jalan-jalan terus. Memakmurkan masjid itu insya Allah akan dihantarkan menjadi orang-orang sukses hidup dunia akhirat. Orang sukses saya katakan tadi bukan yang materinya banyak, tapi orang sukses itu adalah yang paling dekat kepada Allah. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling rajin ke masjid, orang yang 5 waktu ke masjid. Ingat ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, Nabi itu sholatnya selalu di masjid.
5 waktu sholat jamaah di masjid tepat waktu. Jadi sholat Nabi itu di masjid tepat waktu berjamaah. Mohon maaf, saya mungkin sedikit mengganggu kata-kata ini. Ada bapak-bapak yang sudah haji, pecisnya putih, tapi malah nggak mau ke masjid. Kalau di sini saya yakin yang namanya para haji, para hujjaj tadi disebutkan akan menjadi pemakmur masjid. Orang menunaikan ibadah haji itu yang dituju adalah Masjidil Haram. Maka saya kadang-kadang berpikir, burung yang paling sregep ke masjid itu malah manuk gereja. Siapa yang memberi nama saya tidak tahu. Manuk emprit sing sirahe putih itu emprit napa, Pak? Sing memberi nama saya siapa juga tidak tahu. Malah manuk emprit ki ora emprit kaji ora tahu nang masjid nang wet wae terus. Maka saya ingatkan kepada kita semua, ayo makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Hanya orang-orang yang beriman yang sanggup untuk memakmurkan masjid. Kalau masjid ini makmur, yakin masyarakatnya akan menjadi makmur. Perbaiki ibadahmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki nasibmu. Garis bawahi, dilihat, dicermati dengan baik. Kalau ada orang-orang yang masih memiliki banyak persoalan baik pribadi maupun keluarga, kok tidak kunjung selesai, pasti ada yang tidak beres dengan sholatnya. Saya sudah tertib Pak, sholat 5 waktu. Di mana? Di rumah. Subuhnya jam berapa? Jam 5. Sekarang subuhnya setengah 5. Itu belum sempurna. Lakukanlah tepat waktu di masjid. Ingat Ibu Bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya di waktu subuh untuk mengecek hambaku di mana sekarang. Kalau waktu subuh kok masih tidur, berarti memang ini termasuk bintang film. Sholat asar itu juga dicek, dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah oleh malaikat. Di mana waktu sholat asarnya? Ada yang waktu sholat asar masih rapat di bablas. Ada yang waktu sholat asar dia sudah berangkat ke masjid. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berangkat sholat subuh masih gelap, dia akan memperoleh penerangan pada saat hari tidak ada matahari, yaitu hari kiamat. Barang siapa yang berangkat ke masjid itu masih panas sholat asar, sekarang jam 3:07, Allah akan memberikan kesejukan di hari kiamat. Maka saya menghimbau kepada kita semua, mari bersama-sama makmurkan masjid. Yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, kemarin adalah Hari Anak. Hari Anak Nasional, Pak ya. Latihlah anak-anak kita itu menjadi pemakmur masjid. Ingat Ibu Bapak, status anak itu ada 4 minimal. Yang pertama, anak itu sebagai perhiasan. Perhiasan itu bagus, perhiasan itu indah, tapi ora enak dipangan. Perhiasan itu bagus, tapi hanya dipamerkan. Contoh, ada orang memiliki anak 9 orang. Sukses secara duniawi, dia pinter-pinter. S3-nya ada separuh dari jumlah itu. S2-nya juga begitu. Yang satu di Amerika, yang satu di Jerman, satu di Rusia, satu di Inggris, di Prancis, dan seterusnya. Tapi dia tidak pernah mendoakan ibu bapaknya. Itu hanya perhiasan. Tidak berguna itu bagi orang tua. Sekali lagi itu tidak berguna.
Hanya dipamerkan, mungkin akan cerita anak saya sudah sukses semua, sudah memenuhi dunia di mana-mana. Akan tetapi dia tidak bermanfaat bagi orang tuanya. Dia tidak pernah sujud, tidak pernah rukuk. Bapaknya sakit, yang datang hanya makanannya. Mohon maaf Pak, saya punya tetangga lulusan UGM, kemudian di Amerika S2. Dia menjadi dosen, keluar, dia menjadi pengusaha minyak. Bapaknya tidak pernah dijenguk sampai meninggal dunia, bapaknya sendirian. Dia sering menangis yang seperti ini, perhiasan. Mosok bapaknya sakit yang sudah tua, tidak bisa nyetir, tidak bisa apa-apa. Apa yang dia lakukan? Dia kirim mobil ke rumah. Nggak berguna. Mohon maaf, kita yang masih hidup itu tidak berguna. Itu perhiasan. Nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang aksesoris itu malah sangat-sangat pendek. Kemudian yang berikutnya ibu bapak, yang kedua, anak itu bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum zinatul hayatid dunya. Allah berfirman, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu akan menjadi perhiasan dunia. Di dunia, di akhirat tidak menjadi perhiasan. Yang kedua kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Betapa banyak orang yang sedang asik bekerja, tiba-tiba ditelepon dari Poltabes, bapak putra bapak bacok anak orang, jadi fitnah. Bapak putra bapak ketangkep polisi karena dia menjadi pengedar narkoba. Bapak putra bapak melakukan tindakan kriminal, ini fitnah, ini memalukan. Dan itu tidak sedikit ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati. Jadi fitnah, hartanya bisa menjadi fitnah. Mohon maaf, tidak sedikit orang-orang yang menjadi tidak bernilai di masyarakat karena harta, karena dilakukannya, didapatkannya dengan cara yang tidak benar. Yang ketiga, anak itu bisa menjadi musuh. Bisa menjadi musuh. Tidak sedikit orang yang mati dibunuh oleh anaknya. Orang yang sudah tua kemudian anaknya dia tidak tahu diri, akhirnya dia protes dan memusuhi bapaknya agar hartanya segera dipecah bagi waris. Dan itu terjadi di mana-mana. Belum lama saya dimintai tolong seseorang, hanya kakak beradik, tapi ternyata dia memiliki persoalan warisan. Anaknya jadi musuh bapaknya sampai meninggal dunia, anaknya pun tidak mau datang. Tapi setelah meninggal dunia dia cepat-cepat hartanya harus dibagikan. Jadi musuh orang tuanya. Yang keempat, yang terbaik ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, anak itu akan bisa menjadi aset termahal. Orang akan memiliki aset yang paling besar kata Nabi, itu diantaranya adalah anak yang salih. Idza mata bnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak manusia, anak Adam sudah mati, semuanya putus kecuali 3. 1, sedekah jariyah. Agar harta tidak menjadi fitnah, hantarkan dia menjadi amal jariyah. Orang sering mengatakan, bondo nek mati orang gowo. Memang tidak ada ceritanya orang mati gendong duit, itu nggak ada. Tapi ketika hartanya dititipkan di masjid, dititipkan di pondok pesantren untuk bangun itu yang akan menjadi amal jariyah. Mohon maaf ibu bapak yang saya hormati, uang yang kita gunakan untuk membeli makanan, alamat akhirnya akan jelas di kamar belakang. Uang yang digunakan untuk membeli baju, terakhir akan menjadi gombal. Gombali sinten? Wonten Pak Mukio mboten niki mangke diprotes.
Jadi kumbang yang dipakai untuk beli mobil mewah akan berakhir menjadi rongsok. Yang dipakai untuk membangun rumah mewah berakhir menjadi berungkalan. Ketika gempa di Bantul, seperti apa berungkalan terjadi? Orang suka bekerja di tempat yang banyak beleduknya. Ketika dikasih mbah nih beleduk berungkalan, baru kelabaan dia tidak bisa menyelesaikannya. Maka ini harta menjadi aset. Terus yang kedua itu adalah, jadi yang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah waladun salihun yad'ulah. Anak yang solih yang akan senantiasa mendoakan kepadanya. Ibu bapak, saya masih punya anak usianya TK. Besok Januari saya pensiun. Tapi anak saya yang TK itu begitu adzan, dia sudah adzan, ayo ke masjid. Apa? Saya senantiasa berdoa pada sujud saya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Saya doakan agar dia menjadi anak yang memakmurkan masjid. Ngajinya sudah lumayan banyak hafalannya. Dicoba proses, karena anak ini memang betul-betul akan menjadi aset bagi kita semua. Naudzubillah kalau menjadi anak, punya anak yang tidak mau sholat, tidak mau mendoakan kepada orang tuanya. Sekali lagi, naudzubillah. Anak ini tidak boleh kemudian diperintah ibu bapak. Le ngaji, ning bapakne ora tau ngaji. Le ngaji, ning ibuke malah nonton telenovela. Ayo ngaji, ayo ke masjid. Jangan anak dibilangin bodoh, apalagi ibu-ibu. Nun sewu. Kata-kata ibu itu bukan hanya manjur, tapi berbisa. Kalau mengatakan anaknya tidak baik, dia akan tidak baik. Kalau mengatakan anaknya dielus dengan anak solih, anak pintar, insya Allah dia akan jadi anak solih dan anak pintar. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ada seorang penulis dari Jerman, namanya Dorte Lonetter. Dia menulis sebuah buku Children Learn with Thy Life. Anak itu akan belajar di mana dia hidup. Apa kata Dorte? Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia akan belajar menghargai. Dia akan belajar menghormati. Dia akan belajar sopan santun. Dan jika anak dibesarkan dengan cacian, dia akan belajar menghina. Apalagi anaknya tidak tahu diajari bola bali terus dibilangin petok. Wong ora dunake petok ae wis petok. Dibilangin seperti itu sangat-sangat tidak benar. Jika anak dibesarkan dengan contoh keteladanan, dia akan mengikuti keteladanan itu. Dan ingat bahwa yang paling berpengaruh juga bagi anak itu adalah teman. Kalau dia punya teman di masjid baik-baik, dia akan menjadi anak baik. Tidak ada seorang anak belajar ngerokok dilatih bapaknya, itu tidak ada. Pasti dilatih oleh anaknya. Untuk itu ibu bapak dan saudara sekalian, yang saya sudah tahu ada jam, saya pakai jam, insya Allah jam 7 selesai. Satu, makmurkan masjid. Dan yang memakmurkan masjid bukan hanya orang tua, tapi anak-anak diajak ke masjid. Anak rame di masjid itu tidak apa-apa. Yang penting dia harus diberitahu terus, jangan bosan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid dan menjadi pemakmur masjid, dan kita akan memperoleh naungan dari Allah di hari kiamat. Yang terakhir, mari kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami, dosa suami kami, dan dosa anak-anak kami ya Allah. Sejak dari akil balik sampai sekarang ini, karena hanya Engkau lah ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, dan selalu mengampuni hamba-hambanya. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ya Rabb kami, bimbinglah kami untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan. Bimbinglah kami ya Allah agar kami bisa beribadah dengan lebih baik dan lebih sempurna. Bimbinglah ya Allah kami semua ini untuk selalu mengingat-Mu kapanpun dan dimanapun kami berada. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa jami'a jama'atana wa jami'a ikhwanina min ahli ilmi wa ahli ibadah wa la taj'alna min ahli maksiyah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, jamaah kami ini, dan saudara-saudara kami ini orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah kepadamu ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami semua ini orang-orang yang berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil Islam, Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah ya Rabb kami, jamaah Masjid Ar-Rahim pada pagi hari ini meresmikan masjidnya sebagai rumah suci-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kekuatan kepada mereka ya Allah untuk memakmurkan masjid ini, bukan hanya dibangun titik, akan tetapi menjadi makmur, menghantarkan generasi-generasi Qur'ani, mengantarkan mereka anak cucunya menjadi Muhammad junior di kemudian hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Semanten lan mekaten ibu bapak lan para sedherek ingkang kula hormati, rada mulur sithik sebab donga mugi-mugi Allah paring kegiatan kangge ngamalaken napa ingkang kita aturaken injing menika. Banyak hal yang kurang berkenan di hati ibu bapak dan saudara sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi hidayah wa taufik wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.